bongkar pasang itu udah 3 kali. Terus ketemu enaknya kita power juga bedanya pun kok berkembang. Lewat bareng, bisa bareng, naik bareng, podium bareng. Kentir itu aslinya kan namanya bukan kentir ya? Iya. Badil. Pernah kita bawa di Kudus itu kan? Kudus spesial Kudus itu. Kopdar Lobet Kudus. Dan beberapa kali mengalami satu kendala atau trouble. Iya mas. Dia sempat ganti judo ya. Jadi waktu itu mas, sebelumnya udah bongkar pasang itu udah 3 kali. Terus ketemu enaknya kita bawa ke Kudus dulu ya, sekitar 3 bulan yang lalu mungkin mas. Yeah. Itu udah enak, ngunci klik. Sampai Kudus malah trouble betinanya dulu mas. Kena senot, kena gejala senot. Terus nular ke badilnya juga kena senot. Habis itu betinanya nyilet. Terus kita pisah, kita petal mas. Kita single sekitar 2 mingguan mas. Sambil kita mencari pasangan. Terus dari Kudus itu kita ganti pasangan 3 kali juga. 3 kali juga. Total pokoknya pasangannya ini ganti 7 kali. 7 kali total. 7 kali. Ini malah lucu mas, ketemunya pasangan itu kita waktu hari Sabtu juga main di Ambarawa di spesialan, itu kan di Pasar Burung. Kita seketika itu di situ kita punya feeling itu ada umbiuan burung warnanya sama kayak betinanya dulu. Terus aku pinjem, kebetulan dia mau. Seketika itu langsung aku ganti di situ mas. Dan ini progresnya udah semakin bagus kalau melihat dari waktu di Kudus sampai ganti-ganti pasangan sampai hari ini. Dan tadi kan saya videokan itu di gantangan dari awal sampai menit ke-10 dia masih bunyi terus. Permainannya padahal 6 menit mas. 6 menit ya. Jadi saya lihat juga tadi kerjanya jedanya edan, memang kentir. Jadi ini ganti dari badil ganti nama kentir, ternyata sesuai dengan namanya yang sekarang. Kentir tenan. Pancen kentir ya. Pancen kentir kan ya celemongan mas itu mas kan. Ya itu setelah kita ganti pasangan di yang terakhir ini kok burung kok semakin hari kok semakin grafiknya naik, dari show, ekor, power, durasi, jedanya pun kok berkembang, nggak kayak yang dulu-dulu kan lama istilahnya kan. Masih ada sardotnya, ngeriwiknya, tidurnya, mau main aja kita harus nunggu beberapa sesi untuk ngunciin di bawah istilahnya, supaya kondisinya bener-bener enak dulu. Kayak dulu kan Mas Yosep mungkin masih ingat waktu aku di Kudus dulu kan, aku misahnya kan lama banget. Lama ya. Hampir 4 sesi sebelum naik kita udah pisah. Udah istilahnya burung harus ngunci di bawah, bunyi di bawah sampai burung itu aku pegang sangkarnya itu tetap bunyi. Nah bedanya sekarang enggak. Sekarang udah enggak kayak udah, dulu itu. Walaupun di bawah loncat-loncat, cuma kan kita feeling. Di bawah loncat-loncat nanti digantung langsung dia langsung bunyi. Lebih apa ya istilahnya mas, nekennya lebih kuat dengan judo yang baru ini daripada yang dulu-dulu. Jadi progresnya udah jauh lebih bagus lah dari dulu. Intinya seperti itu, karena dia juga ganti judo yang baru ini kebetulan sama sering juga dilatih itu ya mas ya. Jadi kita kan tetap progresnya kan tetap kita gempur di lapangan. Taunya burung itu naik, nanti nanjak naik turunnya kan kita ke lapangan mas. Kalau kita nggak terjun ke lapangan sampai kapanpun nggak tahu. Berarti nggak serta-merta karena ganti judo ini terus jadi gini enggak ya? Ganti judo kalau kita diamin kan kita nggak tahu sama juga, aja sama ya? Aja mas. Jadi benar-benar dia di
pola rawatan harian sampai di lapangan itu diperhatikan bener ya, sampai dia sampai di titik ini jadi lebih bagus, itu jadi lebih semakin baik lah progresnya meningkat tuh karena kita di lapangan banyak faktor aja, itu. sampai lapangan mandi udah jemur kering, masukin lagi pasangannya, nanti kurang 1 sesi kita jabut. Kita fokus dulu, ini kira-kira aku jabut 1 sesi gimana, kesannya burung itu emosinya gimana, kok kurang, berarti aku masukin lagi. Ya intinya kan kita kan feeling, chemistry juga ada mas. Kita nggak asal patokan, 1 sesi harus jabut, 2 sesi harus, enggak mas. Kita tetap pakai feeling, mintanya dia waktu ini apa, gitu aja. Dia harus bener-bener jeli ya, dan tahu bener gitu loh. Nggak kayak patokan pasti atau jadwal, ini kurang 1 sesi jabut mas. Itu belum tentu bisa. Belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa. Karena kesehariannya juga udah diperhatikan, jadi bisa tahu. Iya. Makanya setiap burung lobet dari bahan konslet sampai yang konslet itu per karakter memang beda-beda. Beda-beda mas. Kayak kentir sama duplikat, karakternya berbeda jauh mas. Beda jauh. Sangat-sangat jauh. Kalau itu malah udah enak, malah istilahnya udah nyalip kentir. Udah malah, padahal lama kentir. Malah duplikatnya yang dulu-dulunya cuma mantan burung meremelek, ngeriwik, malah nyalip. Malah lebih cepat progresnya. Lebih cepat, ya. Kebetulan dia klop cocok dengan pasangannya. Langsung kawin, pasangan nelur. Sekarang udah nelur pasangannya, makanya kerjanya juga enak, kentir jeda rapet. Di bawah cuma kayak gitu mas. Duplikat di bawah seperti itu, biru ya, itu baru naik turun. Itu malah mainnya tangkringan dibasahin. Kalau ini lobet kentir di sini. Kentir malah cuma kayak gini. Nah, ini kentir di bawah. Ini mas. Oh, ini di sana ya mas ya. Ini tempatnya duplikat. Salah ya, kandangnya kentir itu. Dia di bawah. Kita sekarang pakannya udah pakan polos mas. Pakan polos. Kemarin kan masih kenceng ya. Sekarang udah aku istilahnya burung ini udah 75%. Aku kembalikan. Itu minumnya masih polos atau dikasih vitamin, mas? Kalau vitamin kita, kalau yang burung udah kayak gini, mas, kita cuma lihat sikon cuaca aja. Cuaca aja. Enggak harus terforsir, harus tiap minggu berapa kali, enggak, mas. Cuma kalau yang burung-burung udah kayak gini, kita lihat situasi aja, sikon aja. Kalau memang cuacanya kok bener-bener nggak mendukung, full kesehariannya hujan terus, dingin, nggak ada panas, ya tetap kita kasih. Kembali lagi, emang dari faktor-faktor tertentu yang semua itu bisa berubah-ubah ya. Iya. Nggak monoton rawatan seperti ini. Ya polos-polos terus, nggak kasih vitamin, terus, nggak ya. Burung kayak tadi yang di video Mas Yosep, kelihatannya memang udah perfect ya mas. Ya, udah. Tapi bagus menurut saya masih kurang. Masih kurang ya. Belum puas, belum maksimal. Saya sebagai perawat jongki pun merasakan nanti burung ini lebih bisa maksimal lagi. Bisa maksimal ya. Walaupun tadi udah perfect menurut pandangan kasat mata orang-orang penonton. Itu pun tadi juga banyak sih penonton, wah ini burung bener-bener great. Ya memang great, cuma aku nganggep belum. Aku pribadi belum puas mas. Belum puas, masih bisa lebih kentir. Masih bisa lebih kentir lagi. Padahal wis kentir, ini iso luwih kentir meneh ya mas. Ya ini termasuk motivasi saya juga mas, motivasi pribadi istilahnya mas. Ya kayak dulu yang era-era dulu yang terakhir kayak gembel. Aku bilang, orang-orang bilang, wah dan burung gila, burung bener-bener. Aku nganggep belum, ya belum. Tapi pada waktu titik puncaknya ketemu juga, seperti itu mas. Jadi seperti itu friend. Kita vlog hari ini tuh kebetulan RHN bawa 2 amunisi kentir sama duplikat di event spesial di Projosari. Gitu ya Mas Codot ya. Mas Codot spesial THR. Spesial THR. Itu ya friend. Dan ini Mas, saya mau tanya lagi sama Mas Codot, tapi ini tidak membahas tentang lobet kentir ataupun duplikat. Nah, yang saya tanyakan ini terus bahas apa? Ini Mas. Maksudnya bahas bahwa lobet bahan konslet kan sekarang banyak nih Mas. Bahkan yang punya kan juga banyak bahan konslet, bahan gacoran. Lah, pemain lobet mania yang mungkin masih awam dengan lobet konslet atau masih berjuang untuk bisa mencetak lobet konslet, sudah memiliki bahan konslet, sudah memiliki bahan gacoran, tapi dia
banyak kendala-kendala yang dialami Mas. Sebagian mengatakan bahwa susah bikin bahan konslet, sampai jadi konslet pun susah prosesnya. Iya Mas. Nah, kalau dari Mas Codot sendiri, pengalaman Mas Codot, bagaimana caranya bahan konslet atau bahan gacoran itu cepat ngunci Mas? Gini Mas, olah di rumah. Dalam arti olah di rumah kan rawatan di rumah.